Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga para murid-murid dan siswa-siswi dari berbagai penjuru sekolah di Kabupaten Mojokerto. Ya. Ya, acara kali ini adalah yaitu seminar siswa antar sekolah di Mojokerto yang diadakan di Aula Gor Pesta. Namun kita diadakan pada online yaitu Zoom. Dan saya selalu pembicara dan pemateri kalian yaitu Bapak Muhammad Harjo Pranoto dari Wakil Ketua MGMT PJOK Mojokerto. Nah, materi yang akan saya paparkan kali ini adalah permainan sepak bola. Selanjutnya, langsung saja pada materi yang akan kita bahas, yaitu adalah poin-poin materi yang akan kita jalani, yang kita kupas, seperti 1. Sejarah singkat, 2. Sarana dan prasarana, 3. Pemain, 4 adalah wasit. Sebelum kita masuki materi pertama itu sejarah singkat, di sini ada kutipan dari Andrea Pirlo, yaitu sepak bola dimainkan dengan kepala, kaki hanyalah alat. Materi yang pertama yaitu adalah sejarah singkat dari sepak bola di dunia ini. Nah, ternyata sepak bola yang ada di dunia ini punya sejarah panjang tersendiri. Sepak bola ini bukan sekedar olahraga yang diciptakan oleh satu orang, seperti olahraga basket yang diciptakan oleh Prof. James A. Naismith itu, ya. Namun sepak bola ini seperti terlahir dan mengalir. Ya, tercipta itu seperti mengalir apa adanya seiring berjalannya waktu, berjalannya zaman. Pada literatur dunia yang ada di Eropa maupun di Asia itu banyak mengatakan bahwa sepak bola itu berasal dari Romawi dan Cina sebelum Masehi bahkan. Tepatnya itu kalau di Cina itu yaitu ada di dinasti Han, yang dimana seperti gambar yang tertera bahwa mereka itu bermain bola, mengoperkannya, saling oper, kemudian untuk mencetak poin itu mereka harus mengenainya pada jaring panjang yang ditancapkan pada 2 tiang bambu gitu. Nah, seiring jalannya waktu, pada sejarah modern, sepak bola itu dikatakan ditemukan secara tidak sengaja oleh para tentara Inggris, ya, yang dimana mereka mengisi waktu luang dengan menendang-nendang tengkorak kepala manusia, yang kemudian mereka ganti yang tengkorak itu dengan benda-benda yang bisa ditendang. Nah, seiring jalannya waktu, pihak Inggris yang di sana melihat potensi dan atensi yang ramai dari permainan sepak bola ini, sehingga dibentuklah sebuah asosiasi sepak bola Inggris yang dimana sebagai asosiasi tertua sepak bola yang ada di dunia ini yaitu FA. Kemudian karena persebaran dan perkembangan sepak bola yang sangat pesat pada tahun tersebut, tahun-tahun di mana semua invasi-invasi dan teknologi modern juga berkembang pesat, sepak bola juga berkembang seperti halnya tersebut. Kemudian kita akan beralih pada poin yang kedua, yaitu sarana dan prasarana. Nah, yang pertama ada lapangan.
Lapangan sepak bola memiliki bentuk dasar persegi panjang yang memiliki ukuran dan garis-garis yang telah ditentukan oleh Federasi Internasional. Nah, tanpa adanya lapangan, mungkin kita tidak bisa memainkan sepak bola ya. Karena itu sebagai tempat kita untuk menendang-nendang bola dan memainkan bola tersebut. Nah, dalam Federasi Internasional yaitu FIFA sudah ditentukan panjang dan lebarnya. Panjangnya dari 90 meter sampai maksimal 120 meter. Kemudian lebarnya yaitu 45 meter sampai maksimumnya 90 meter. Kemudian juga ada garis-garis yang ada di dalam lapangan tersebut, seperti garis tengah yang membagi antara kedua lapangan, kemudian garis lingkaran yang ada di tengah, kemudian ada garis-garis yang membentuk kotak penalti tersebut, dan banyak lagi garis yang menjadikannya identik seperti sesuai dengan lapangan sepak bola. Nah, kemudian ada gawang. Gawang ini merupakan hal yang penting dalam permainan sepak bola karena itu jadi tempat terakhir tujuan para pemain untuk mendapatkan poin, mendapatkan angka. Nah, gawang ini berbentuk persegi panjang dengan dua tiang vertikal yang tersambung oleh mistar di bagian atas secara horizontal. Nah, kedua tiang ini memiliki tinggi yaitu 244 cm dan panjang mistar yang di atas itu 732 cm. Nah, kemudian ada juga jarak antara jaring yang paling belakang sama dengan tiangnya itu yaitu 200 cm. Kita lanjutkan kepada tiang pojok. Nah, tiang pojok ini adalah tiang penanda batas lapangan yang berada di sudut-sudut tepi lapangan. Nah, tiang pojok ini jadi sebagai sebuah sinyal ya atau tanda sebagai tanda titik temu dari antara dua garis panjang dan lebarnya lapangan sepak bola. Kenapa harus diberi tiang pojok? Supaya tahu batas-batas dari lebar dan panjang lapangan sepak bola, kemudian ditambahkan dengan bendera agar kelihatan dari jarak yang jauh gitu, dan warna yang terang. Nah, kemudian elemen yang paling penting adalah bola. Nah, bola ini menjadi elemen penting karena bagaikan sebuah alat ya bidang yang direbutkan oleh kedua tim untuk mencetak gol. Nah, tanpa bola bukan namanya sepak bola. Nah, bahan pembuatan bola ini berasal dari karet. Nah, dari gambar yang telah dipampang oleh Bapak ini, di mana bola memiliki keliling 68-70 cm sesuai ketentuan, dan juga berat bola itu 450 sampai 420 gram ketika dikasih angin, dan tekanannya itu harus 0,4 sampai 0,6 atmosfer. Nah, kemudian kita berpindah kepada poin materi yang ketiga, yaitu adalah pemain dalam sepak bola. Nah, secara garis besar pemain dalam sepak bola itu diberikan menjadi 4 sesuai dengan daerah tugasnya, di mana ada kiper yang berada di paling belakang, yaitu di daerah kotak penalti sebagai penjaga gawang. Dia yang melindungi gawang agar tetap tidak kebobolan, dan kiper ini memiliki keistimewaan yaitu bisa menggunakan tangannya untuk menangkap dan menghalau bola dengan tangan. Nah, kemudian ada di depannya kiper yaitu back atau pemain bertahan yang memiliki fungsi untuk menahan serangan dari tim lawan yang daerahnya berada di bagian belakang lapangan. Nah, kemudian ada gelandang atau disebut pemain tengah. Gelandang ini bisa dikatakan sebagai motor serangan ataupun yang menggerakkan inti permainan dari sebuah tim untuk bisa mencapai gol. Nah, kemudian
dan juga gelandang juga sebagai penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Nah, selanjutnya ada pemain depan atau penyerang yang memiliki tugas yang sangat vital, yaitu sebagai pencetak gol, pencetak skor bagi tim, dan menjadi tujuan bagi semua pemain untuk membagi atau mengoper bola kepada si penyerang. Dan lebih rincinya lagi, di sini ada posisi-posisi pemain sesuai dengan jumlah pemain yang ada dalam satu tim di dalam lapangan, yaitu 11, yang dimana yang paling belakang yang kotak penalti itu di bagian kiri layar, yaitu adalah kiper. Kemudian di depannya kiper ada 2 pemain, yaitu bek tengah bernomor punggung 4 dan 5. Sebentar ya anak. Nah, kemudian di atasnya bek tengah, di atas layar itu ada bek kiri yang menjaga pertahanan di sebelah kiri, kemudian di bawah bek tengah ada bek kanan yang menjaga pertahanan di sebelah kanan. Dan di depannya bek tengah ada gelandang bertahan yang dimana dia pemain tengah namun lebih berfungsi kepada membantu pertahanan dan membantu bek tengah. Dia yang menjadi yang pertama untuk menghadapi serangan lawan sebelum memasuki bek tengah. Nah, kemudian ada gelandang tengah, kemudian ada gelandang serang. Gelandang serang ini sebagai otak permainan atau motor serangan dari tim. Dia yang mengatur jalannya aliran bola gitu. Dalam gelandang serang ini disebut juga sebagai gelandang nomor 10 sesuai dengan kurikulum sepak bola yang ada di Desa Villanesia dan juga kurikulum yang ada di FIFA. Kemudian ada sayap kiri yang menyerang di bagian kiri lapangan dan ada sayap kanan yang menyerang di bagian kanan lapangan. Kemudian ada di depan gelandang serang ada striker atau penyerang tengah. Ya, sebagai ujung tombak, sebagai tujuan akhir bagi para pemain untuk memberikannya operan, dan strikerlah yang mengakhiri operan tersebut untuk menjadikannya sebuah gol. Oke, next. Materi yang terakhir ada wasit. Selain pemain, dalam sebuah pertandingan sepak bola juga terdapat wasit. Nah, peran wasit dalam suatu pertandingan sangat penting untuk mengatur jalannya permainan. Karena wasit berperan sebagai penegak keadilan di lapangan. Jadi wasit ini bagaikan sebuah justice ya, sebuah justice yang sangat diagungkan, yang harus dihormati bagi para semua pemain dan juga para pelatih juga saat melakukan pertandingan. Karena dia yang memutuskan dan memimpin semua keadaan dan jalannya pertandingan sepak bola. Nah, wasit ini dalam satu pertandingan ada 4 orang, di mana ada wasit utama yaitu jumlah 1, kemudian hakim garis dan asisten wasit 2, dan wasit cadangan itu 1. Nah, wasit utama ini yang menjadi wasit yang ada di dalam lapangan. Dia yang berlari-lari, yang mengikuti alurnya jalannya bola agar tetap mengetahui tragedi atau kejadian-kejadian yang dilihat langsung dari mata kepalanya di dalam lapangan tersebut. Dan dia yang selalu memutuskan final sebagai dalam sebuah kejadian. Jadi dia yang memutuskan, yang memberikan sebuah tindakan kepada pemain atau pelatih, harus memberikannya kartu atau memberikan pelanggaran atau memberikan offside gitu. Kemudian ada hakim garis atau asisten wasit. Nah, hakim garis ini berfungsi untuk membantu wasit, dan arah larinya itu berada tepat di garis lapangan, di panjang garis lapangan. Dia membantu wasit untuk mengetahui bola sudah keluar atau belum, dan juga membantu wasit untuk mengetahui
secara detail eh, posisi pemain yang sedang berada dalam posisi offside atau onside. Gitu. Kemudian ada wasit cadangan atau juga VAR official. Nah, dia bertugas berada di pinggir lapangan, dia yang mengawasi juga mengawasi para pemain yang ada di lapangan di dekatnya. Bila ada kejadian-kejadian yang tidak terpantau oleh wasit utama, dia yang bisa memberikan masukan kepada wasit utama. Kemudian juga dia mempunyai tugas untuk memperhatikan para pemain dan pelatih yang berada di bangku cadangan. Jadi dia bisa saja memberikan masukan kepada wasit utama untuk memberikan peringatan kepada para pemain di bangku cadangan. Dia juga bertugas untuk mensamakan waktu dan memberikan waktu tambahan kepada wasit utama, dan juga sebagai sebagai wasit yang mengatur pergantian pemain. Gitu. Nah, tak terasa sudah berada di ujung pematerian. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada acara kali ini, apakah para siswa-siswi sekalian ada pertanyaan? Sepertinya para murid-murid kali ini sudah paham betul ya tentang sepak bola, tentang seluk-beluk dari sejarah singkatnya, dari sarananya sampai pemain dan fungsi wasit. Jadi agar tidak memakan waktu yang lebih lama, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya para siswa-siswi, atas atensinya. Bila ada kesalahan kata dari Bapak, mohon dimaafkan, dan bila ada waktu, bisalah kita ketemu kembali. Nah, sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.